Halo teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin memberikan sebuah tips pada teman-teman mengenai cara pencegahan kematian massal terhadap ikan lele tersebut teman ya, ataupun ikan lele teman ya. Dan jika teman sudah mengalami terjadi kematian massal, simak terus video ini dan jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele teman ya. Dan dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips bagaimana cara mencegah ikan lele terjadi kematian massal. Dan penyebab kematian massal itu sendiri biasanya disebabkan karena ikan yang sakit dan mungkin tidak diobati ya, yang pertama. Dan yang kedua, diobati tapi tidak tahu dosisnya ya. Dan yang ketiga adalah ikan yang mungkin sakit, diobati tapi masih dikasih pakan atau perawatannya yang salah. Jadi saya akan coba menjelaskan pada teman-teman bagaimana cara pencegahan ikan lele terjadi kematian massal pada saat posisi ikan sakit teman ya. Yang pertama, jika teman mengalami ikan sakit, ciri-ciri ikan sakit adalah ikan yang menggantung, ikan yang mulai malas bergerak dan kurang gesit, dari mulai cacat fisik, ada luka, bagian kumisnya itu mengeriting atau tidak bisa lurus, ngeriting ya, itu gejala dari ikan sakit. Dan jika tidak ditangani secara segera, itu bisa mengakibatkan kematian massal pada ikan lele teman-teman ya. Itu sangat bahaya sekali teman-teman ya. Dan saya akan coba jelaskan juga bagaimana cara mencegah dari ikan lele kita itu supaya tidak terjadi kematian massal. Jika teman-teman mengalami sebuah ikan lele yang sakit, usahakan yang pertama, teman-teman segera tangani dengan tahap awal, yang itu adalah pemberian obat teman-teman ya. Pemberian obat kita bisa sesuaikan dosis dari kapasitas kolam dan ikan ya teman-teman ya. Maksud saya ada beberapa macam teknik untuk pengobatan. Setiap petani mempunyai caranya masing-masing ya teman-teman ya. Dan saya akan coba membagikan menurut pengalaman saya juga. Jika teman-teman mengalami ikan sakit, dari mulai sakit apa saja pokoknya ikan sakit lah ya, obatnya menurut saya itu sama, tapi untuk jenis pengobatannya itu berbeda-beda setiap petani ya teman ya. Tapi saya menggunakan cara saya sendiri. Yang pertama adalah saya menggunakan catfish teman ya. Catfish itu saya gunakan kurang lebih sekitar 2 mili ya. Ya itu sekiranya itu untuk ukuran kolam dari punya saya itu sekitar 1,5 kali 2,5 ya. Itu saya kasihkan sekitar 2 kali sehari. Dan untuk pengaplikasian bibit untuk pengaplikasian pakan saya kasih sekitar 1 mili ya. 1 mili itu untuk sekitar mungkin setengah kilo kalau nggak salah ya. Pokoknya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Dan itu saya rutin kasihkan mungkin untuk masa penyembuhan. Kalau masih gejala mungkin 1 kali 24 jam itu sudah sembuh ya. Tapi kalau sudah agak parah mungkin sekitar 3 hari atau 1 minggu teman ya. Dan itu yang pertama ya teman ya. Dan yang kedua, sebelum teman mengalami sebuah kejadian kematian massal pada ikan lele, usahakan teman pada saat ikan lele sakit, usahakan jangan dikasih pakan teman ya. Ini sangat penting sekali. Kebanyakan dari teman itu memberikan pakan dan tidak terukur pakannya itu ya. Jadi jika teman bertanya, Bang, tadi kok bilangnya dikasih pakan 2 kali, jadi seperti itu ya. Jadi saya akan coba jelaskan teman ya. Untuk pemberian pakan untuk ikan yang sakit itu kita bisa kurangi dari 1/4-nya teman ya. Misal ya, untuk 1 kilo itu kita bisa berikan pakan itu mungkin 1/4 kilo ya, tidak ada setengahnya. Itu pokoknya sekilo itu bagi 4 lah istilahnya. Sekilo bagi 4 kita kasihkan pada ikan lele kita. Jika teman bertanya kok ukuran atau takarannya kok lebih sedikit Bang, karena supaya ikan lele tersebut itu terbiasa ataupun daya tubuhnya itu meningkat ya. Karena saat kita memberikan pakan yang sedikit, ikan lele tersebut itu akan cenderung lebih lincah teman ya. Dan bagusnya lagi, biasanya kalau mungkin terjadi ikan yang sakit parah, saya puasakan ya teman ya. Saya puasakan mungkin untuk kasus yang parah sekitar 2 hari ya.
itu saya biarkan saja, saya kasih obat dan tidak saya kasih pakan. Mungkin kalau saya ingin kasih pakan mungkin pas malam hari saja ya, itu pun dengan jumlah yang sedikit banget, tapi tentunya dengan saya campur obat. Dan jika teman-teman mengalami sebuah ikan yang sakit dengan ciri fisik yang luka, teman-teman bisa memberikan obat super tetra dan juga Domek ya. Itu sangat penting sekali untuk ikan lele tersebut ya, karena untuk mempercepat pemulihan pada luka dan juga untuk untuk ikan lele itu tidak udah stres lah pokoknya, untuk menenangkan ikan lele teman-teman ya. Dan cara pengaplikasiannya sangat mudah sekali. Untuk satu kolam biasanya saya memberikan untuk obatnya itu satu kapsul 1:1 teman-teman ya. Dan untuk ukuran kolamnya itu pun sesuaikan ya. Jika teman ukuran kolamnya itu lebih besar, silahkan kasih 2:2 ya. Tapi kalau kecil ya 1:1 saja teman-teman ya. Itu kita bisa kasihkan pada pagi dan sore hari sebelum matahari terbit dan sudah matahari terbenam kalau bisa ya, ataupun kalau sore hari ya, pokoknya sekitar jam 6 atau jam 4 teman-teman ya. Karena biasanya jika kita telat dalam memberikan penanganan pada ikan lele kita, yang terjadi biasanya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman bagaimana sih cara melakukan penyortiran menurut teori saya sendiri ya. Ini saya akan coba videokan ya teman-teman ya. Ini posisi saya itu waktu mau melakukan penyortiran. Ini tentunya teman-teman harus menyiapkan air yang bekas ikan nila ataupun air endapan kalau tidak ada bekas air ikan nila ya teman-teman ya. Jika pun tidak ada air endapan, air baru juga nggak apa-apa ya. Tapi menurut saya air baru itu lebih mudah ikan menjadi stres teman-teman ya. Jadi usahakan menggunakan air yang lama ya. Dan sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, nanti yang rencana mau saya sortir adalah kolam yang ini teman-teman ya. Ini untuk usianya kurang lebih sekitar 4 minggu ya, 4 minggu. Dan menurut saya ini pertumbuhannya itu agak lambat teman-teman ya, karena kemarin sempat trouble ataupun sakit, tapi sebentar ya. Walaupun sebentar itu akan menjadi suatu kendala bagi kita sendiri teman-teman ya, terutama untuk mengejar pertumbuhan size dan kualitas ikan sendiri ya. Tapi menurut saya nggak masalah ya, tapi yang penting ikan waktu kita kirim itu posisinya sehat teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan ini adalah hasil kemarin waktu saya menyortir